Kalau harta kita mau bertambah, kita harus mau berkurang. Kalau harta kita mau berkali lipat, berkali, maka kita harus mau berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innallaha ta'ala harramal jannata ala jasadin tughda aw ghudiya biharamin. Al-hadis. Amma ba'd, yang saya hormati jajaran pengurus, manajerial, seluruh kepala divisi dan seluruh karyawan kantor pusat dan seluruh karyawan BMT UGT Nusantara yang saya hormati. Alhamdulillah, rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini Allah mentakdirkan kita untuk melaksanakan kewajiban yang berupa menjalankan amanah, menjalankan tugas yang diamanahkan kepada kita semuanya di BMT UGT Nusantara ini. Alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah tempat yang insya Allah di dalam mencari rezeki kita itu adalah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disusahkan oleh Allah di dalam mencarinya. Sahabat sekalian, mencari rezeki yang halal untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban kita. Meskipun itu tidak tertera secara langsung dalam nas hadis ataupun nas Al-Qur'an, tapi kalau kita mencari rizki untuk bekal ibadah, di mana adalah ibadah kewajiban kita, jadi ma yutawassal ilal wajib fahuwa wajib, sesuatu yang menjadi pelantaraan kepada menjalankan kewajiban adalah kewajiban. Sahabat sekalian yang saya hormati, perlu saya tekankan bahwa rizki yang halal akan menyebabkan orang-orang yang mengkonsumsinya, orang-orang yang memakannya adalah menuju taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, rezeki yang haram akan mengantarkan orang yang memakannya, yang mengkonsumsinya, mengantarkan pada jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menyebabkan khulud finnar. Kita sudah mengetahui dan sudah memahami itu. Tapi bagaimana mencari rezeki yang halal? Orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala pasti dia akan dicarikan jalan yang halal. Ini loh cara mencari rezeki yang halal. Tapi orang yang tidak dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan melakukan dalam mencari rezeki dengan cara-cara yang tidak halal. Jadi sampai ada pepatah mengatakan jangan mencari yang halal, yang haram saja susah. Itulah berarti bukti bahwa dia tidak dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal inna ardullah wasi'ah, bumi Allah sangatlah luas sekali.
Kemudian kita pun juga di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Carilah rezeki Allah kalau kamu sudah sholat, maka menyebarlah. Lah, disuruh menyebar. Wabtaghu, dan di situ ibtaghu sebutnya adalah kata perintah. Ibtaghu, carilah, ya, min fadlillah. Di situ ada fadl Allah. Sahabat sekalian yang saya hormati, dalam rangka ini saya kepingin meningkatkan apapun yang kita lakukan kalau tidak didukung oleh jiwa, kemudian oleh kemauan yang baik, maka tidak akan jadi baik. Maka daripada itu kita sudah diamanahkan oleh Allah untuk menjalankan BMT UGT Nusantara ini. Inilah jalur rezeki yang Allah berikan kepada kita, dan Allah menempatkannya ini melalui pemilihan, melalui istikharah dari pimpinan-pimpinan yang ada pada posisi dan kedudukan yang sudah pasti, sudah ada, dan itu harus dijalankan dengan baik. Disitulah kita optimalkan apa yang menjadi, ya, tugas dan amanah yang diberikan oleh atasannya. Karena kami khawatirnya apa? Kalau kita ini adalah bergerak di dalam mensyariatkan ekonomi Islam, di dalam rangka menghilangkan riba, cuman kita sendiri menjalankan sesuatu yang mendekati atau bahkan bercampur baur dengan riba, itu sepertinya adalah kontraproduktif. Jadi sangat berlawanan sekali antara misi yang dibawa dengan perilaku yang dijalankan. Oleh karena itu, jangan sampai apa yang kita lakukan, yang kita upayakan ini adalah benar-benar bersih, ya. Apa yang kita lakukan benar-benar bersih dan terhindar dari haram dan riba. Dan kita upayakan apapun yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan menjadi rezeki yang betul-betul halal, lebih-lebih nantinya halal dan barokah. Sahabat sekalian yang saya hormati, mengingat kalau sampai apa yang kita terima ini adalah campur dengan yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ini tidak jelas dari sisi keharaman, jangan-jangan kita sudah terjerumus ke sana. Maka di sini Allah mengharamkan surga terhadap setiap jasad yang di situ dipenuhi atau dikasih makan barang haram. Apa artinya hidup kita kalau toh nantinya apa yang kita peroleh ternyata haram? Bahkan andaikan dibuat sedekah pun, ya, andaikan dibuat sedekah pun, maka di sini bukan menjadi halal, gitu kan? Bukan menjadi halal sesuatu yang dihasilkan dari haram atau bercampur dengan haram, kemudian biar bersifat, barangkali ini masuk bagian daripada doa sholat duha, wa ingkana haraman fatahhirhu, semisal, ya, biar suci maka ini kita sedekahkan. Nah, ini tidak bisa seperti itu. Sesuatu yang dihasilkan dari haram maka kembalinya pun juga kepada neraka, seperti itu. Maka di sini diriwayatkan dari Ibnu Zubair an Jabir radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya ayyuhan nas inna ahadakum la yamuta hatta yastakmila rizqahu atau istakmal rizquhu, sehingga rezekinya itu disempurnakan oleh Allah, dimakan jatahnya hidup itu sudah dipenuhi, tidak akan mati-mati kecuali jatah rezekinya habis baru mati itu. Oleh karena itu fala tastabdi'u, jangan kamu perlambat rizki. Maka daripada itu, ya, perbanyak kita memberikan rizki, ya kan. Kita jangan terlalu boros juga, tapi juga bagaimana kita menjalankan sesuai tugas, sesuai dengan yang semestinya. Oleh karena itu fattaqullah wa ajmilu fit thalab, perbaikilah di dalam kamu mencari rizki, perbaikilah di dalam mencari rezeki. Fakhudhu ma halalakum wa daru ma haramallah.
ambil yang halal-halal dan tinggalkan yang haram-haram. Menurut Al-Faqih rahimahullah, katanya demikian, man arada ayyakuna kasbu thayyiban, barang siapa yang menginginkan pekerjaannya itu baik, barang siapa yang menginginkan pekerjaannya baik, hasilnya baik, ya, produktivitasnya tinggi, maka di sini disyaratkan, katanya beliau, fa'alaihi ayyakhfadha khamsata asya'a, harus menjaga 5 perkara. Yang pertama adalah alla yu'akhira syai'an min faraidillahi ta'ala li ajril kasab. Jangan sampai mengakhirkan sedikit pun dari kewajiban-kewajiban kepada Allah karena arahnya kasab, karena arahnya pekerjaan. Jadi begitu ada azan, ya kan, itu langsung kita bergegas, ya kan, kita bergegas, jangan sampai diakhirkan nanti ajalah. Yang kedua, ya, wasani Allah, ya, yu'dhi ahadan min khalqillah li ajlil kasab. Yang kedua, jangan sampai menyakiti seorang pun, ya, dari makhluknya Allah dengan pekerjaannya. Jadi jangan sampai pekerjaannya itu menyakitkan makhluknya Allah. Saling sikut kiri kanan, saling menjatuhkan, saling memfitnah, semisal saling menjelekkan. Jangan sampai menyakiti seorang pun dari makhluknya Allah di dalam pekerjaannya. Yang ketiga, nah ini, jadi makanya itu kita harus saling bantu-membantu. Kalau ada teman kita yang belum selesai, bisa dibantu pekerjaannya. Apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya kerjakan, biar cepat selesai. Yang ketiga, katanya, wa alla ayyaksida bikasbihi istighfafan li nafsihi wa li iyalihi, ya, wa la yaksida bihi al-jam'a wal kasrah, ya. Jadi dalam pekerjaannya harus istighfaf, ya, menjaga dirinya, keluarganya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau sampai di dalam pekerjaan saya cuman datang, duduk, diam. Nah, ini berarti kan saya mengambil rezeki dengan cara yang tidak baik, tidak produktif. Harusnya saya ini digaji untuk memberikan kontribusi besar kepada perusahaan, kepada lembaga. Ternyata saya cuma diam. Nah, itu berarti di sini adalah tidak istighfaf li nafsihi, ya, dan tidak istighfaf untuk keluarganya, menjaga keluarganya dari rezeki yang halal, ya. Wala yaksida bi al-jam'a wal kasrah, tidak bermaksud mencari rezeki biar buahnya, hartanya ingin cepat kaya. Kalau harta kita mau bertambah, kita harus mau berkurang. Kalau harta kita mau berkali lipat, maka kita harus mau berbagi. Karena bagi itu lawannya kali, ya kan? Kemudian tambah itu lawannya kurang. Jadi sesuatu ini memang diciptakan untuk berpasang-pasangan. Jadi kalau kepingin tambah, ya harus mau berkurang. Harus mau berkurang. Apa ada dalamnya? Ada. Yang jelas di sini di dalam hadis Rasul dinyatakan mana kosong malun min shadaqah bal yazdad. Tidak akan kurang harta itu dengan bersedekah, bahkan akan bertambah kan seperti itu. Akan tambah, tidak kurang tapi bertambah. Jadi rezekinya halal dan bertambah. Kenapa kok tambah? Orang ini sedekah, berkurang dengan sedekah. Orang ini hatinya baik. Kalau orang hatinya baik, jiwanya baik, maka Allah percaya diberikan mitra yang baik. Mitra yang baik akan menambah pendapatan. Nah, itu adalah konsep sebetulnya. Jadi Allah mesti memberikannya itu adalah berpasang-pasangan. Kalau kepingin berkali, ya itu kita harus mau berbagi. Kita semisal tidak bisa mendapatkan harta kita berkali lipat kalau kita tidak mau berbagi.
Berbagi itu bagaimana? Ya berbagi dengan cara ini ada pekerjaan, saya tidak punya uang, nilai pekerjaannya semisal 1 miliar, saya cuma punya 200 juta. Gimana ini caranya? Berbagilah dengan yang lain, sehingga yang 200 juta ketika mendapat keuntungan semisal 600 juta, dibagilah sesuai dengan proporsi, akhirnya didapat. Kalau dia tidak mau berbagi dengan yang lain, maka itu pun tidak akan bisa didapat. Jadi konsepnya itu adalah kalau mau harta kita berkali, ya berkali, maka kita harus mau berbagi. Kalau kita kepingin bertambah, maka kita harus mau berkurang. Itu adalah konsep, dan memang konsep matematik yang tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Sahabat sekalian yang saya hormati, saya berharap, ya, saya berharap bagaimana kita terjaga di dalam mencari rezeki ini, terjaga dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takutlah nanti meskipun mencari dengan cara seperti ini biar halal maka disedekoi semisal. Ini kan jadi sisanya kan jadi halal. Jadi ada hadis yang menyatakan waruya Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ambil ini dari kitab Tambihul Ghafilin, annahu qala man iktasaba malan min ma'sam fatasaddaqa bihi aw wasala bihi rahiman aw anfaqahu fi sabilillah jama'a dzalika kulluhu wa ulqiya finnar. Jadi kalau orang itu mencari harta dengan cara yang dosa, ya, kemudian dibuat sedekah atau dibuat menafkahi istrinya atau diinfakkan fisabilillah, semuanya dikumpulkan kemudian nanti itu dilemparkan ke dalam neraka. Jangan sampailah kita ini oleh Allah dilemparkan. Kita ingin sejak di dunia kumpul bersama-sama di dalam menegakkan syiar, ya, berdakwah melalui ekonomi syariah. Ayo kita tegakkan nilai-nilai dakwah ini, kemudian kita terus komitmen istiqomah. Istiqomah itu bukan berarti wiritan tok, enggak. Istiqomah itu bukan berarti sholat kewajiban atau sholat nawafil semuanya. Tidak hanya itu. Istiqomah di dalam pekerjaan, istiqomah di dalam meningkatkan pengetahuan. Jadi kita diamanahkan bagian kasir. Bagaimana kasir ini menjadi kasir terbaik? Itu adalah istiqomah, terus tidak menyimpan dari tugas yang diamanahkan. Kemudian kita dijadikan semisal di bagian funding. Istiqomah bagaimana strategi funding yang baik, terus meningkatkan kemampuannya untuk memberikan kontribusi dan faedah yang lebih kepada yang lain. Saya yakin Anda pun sendiri akan baik nantinya. Indallah wa indanas, saya pikir sedemikian. Siapkan dana yang sangat besar sekali, kurang lebih sekitar 500 miliar itu untuk digulirkan dalam talangan haji, ya, talangan haji muda. Nah ini hajinya muda-muda, ya kan. Kemudian yang kedua nanti bagaimana kita mengoptimalkan bersinergi dengan teman-teman dari Nujek, ya, itu insya Allah itu didukung penuh. Kemudian mitra usaha yang lain sebetulnya ini sangat mempercayakan kepada kita semuanya, dan saya pikir kita harus menjaga kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kalau caranya baik, mendapatkan rezeki, jadinya dalam kehidupan akan menjadi baik, dan insya Allah dalam tasarrufnya pun juga akan membawa kebaikan. Tapi kalau mencarinya dengan cara yang tidak baik, kemudian akibatnya kepada dirinya pasti tidak akan baik, ya, dan akhirnya nanti akan menyebabkan khulud finnar. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ganasnya api neraka. Semoga kita dijadikan husnul khotimah, keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, anak-anak kita dijadikan anak yang soleh solihah, anak-anak kita dijadikan orang yang berbakti kepada orang tua, bisa melanjutkan perjuangan kita semuanya, dan semoga BMT UGT terus diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga amanah. Insya Allah tangguh dan martabat akan kita peroleh. Demikian,
wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, al-hadi ila siratil mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.